A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 120160663 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Mata kuliah yang diujikan adalah Islamic Marketing dan Manajemen yang diampu oleh dosen yang bernama Bapak Adi Mursalin SEMM. Selama beraktivitas di Zoom pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, saya sudah menghadiri ruang Zoom selama 7 kali dengan alasan saya ingin mempelajari ilmu Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelum belajar dan memasuki ruang Zoom, saya membaca singkat tentang RPS di mata kuliah ini. Isi dari RPS tersebut adalah sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kita harus mampu memahami dan menjelaskan materi-materi yang diberikan oleh dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Adapun materinya sebagai berikut. Pertemuan 1 tentang konsep manajemen dan pemasaran Islam. Pasar adalah tempat melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar bukan hanya tempat yang biasa kita datangi yang di lingkungan orang berdagang, tetapi pasar juga bisa terdapat di dalam rumah. Maksudnya di sini bahwa segala bentuk kegiatan transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan tidak mengandung riba. Kemudian, konsep pemasaran sendiri berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari tahu dengan mengidentifikasi apa yang sebenarnya konsumen butuhkan. Pertemuan kedua tentang maqasid syariah. Dalam jurnal Maqasid Syariah, kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer, tulisan Musolli, Ibnu Ashur mendefinisikan maqasid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Pertemuan 3 tentang peran pemasaran dalam Islam. Ada beberapa peranan pemasaran dalam Islam, yaitu seperti 1. Sektor bisnis adalah pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. 2. Sektor non-profit merupakan pemasaran digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. 3. Sektor internasional ialah pemasaran digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Pertemuan 4 tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Beberapa cara untuk mengembangkan strategi pemasaran dalam Islam seperti membangun brand yang kuat, membuat logo yang menarik, menulis konten sebagai strategi marketing, lakukan riset pasar, manfaat media sosial, dan evaluasi bisnis Anda.
Pertemuan 5 tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan cek and recheck kebenaran dari informasi tersebut. Suatu alasan bahwa tabayun penting yaitu sikap tabayun perlu ditanamkan dalam diri seorang muslim. Ketika menerima berita, hendaknya seorang muslim mencari kebenarannya terlebih dahulu, dan sebelum membagikannya, pastikan informasi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang disampaikan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Tabayun dalam pemasaran harus diadakan agar segala bentuk lika-liku dalam dunia transaksi jual beli dan pemasaran menjadi tertata dengan baik dan lancar, serta tetap berpedoman dengan cara pemasaran menurut agama Islam. Pertemuan 6 tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses atau serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, serta mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Dalam Islam, riset yaitu mengetahui dan memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk melakukan riset penelitian seperti mengurangi makna riset dan kata-kata yang dimaksud dalam Al-Quran. Mengetahui bahwa riset telah dilakukan di zaman Rasul dan para sahabat dan selalu dijalankan dengan benar oleh ulama dan ilmuwan muslim. Mengetahui manfaat riset untuk mengangkat kejayaan umat Islam dan mengetahui etika riset sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pertemuan 7 tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Loyalitas pelanggan yaitu upaya memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan menjadi puas. Kita mengetahui pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan persaingan, dan juga kita mengetahui pendekatan konsep Islamic marketing yang terdapat 3 konsep, yaitu mass marketing, direct market, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan mengetahui meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Cara kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen. Dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Saya juga aktif dalam membuat video record dan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen Islamic Marketing dan Manajemen. Adapun soal yang saya jawab sebagai berikut. 1. Apa itu nilai? 2. Apa itu konsumen? 3. Pengertian tadlis. 4. Menjelaskan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. 5. Menjelaskan mekanisme pasar pada masa Rasul, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah.
6. Menjelaskan beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. 7. Memberi kesimpulan dari video yang diputarkan. 8. Menjelaskan kandungan surah Al-Maidah ayat 3. 9. Menyimpulkan video klasifikasi produk. 10. Menjelaskan isi kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. 11. Menjelaskan lingkungan bisnis. 12. Menjelaskan isi kandungan dari kaitannya dengan pemasaran pada surah Al-Isra ayat 82 dan 9. 13. Menjelaskan alasan perusahaan melakukan riset pemasaran. 14. Menjelaskan proses manajemen pemasaran. 15. Menjelaskan Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 dan 110 serta Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7. 16. Menyimpulkan artikel yang ditulis Hikmah Endraswati. Sebelum saya menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam, di sini saya akan bacakan 4 surah yang berkaitan dengan pemasaran serta isi kandungannya, dan 1 surah yaitu surah An-Nisa ayat 94 dengan isi kandungannya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabta'u min fadlillahi wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Isi kandungannya adalah Allah menegaskan bahwasanya tidak menyepelekan aktivitas duniawi yang kita jalani. Seperti dikatakannya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Artinya, setelah sholat dilaksanakan, kita bisa kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya sholat tiba, hentikanlah aktivitas duniawi dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. Ayat ini menyuruh umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki, sebab Allah mengetahui semua tindak tanduk umatnya, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Di dunia ini ada banyak pekerjaan yang halal, mulai dari berdagang, bercocok tanam, beternak, mengajar, dan masih banyak lainnya. Pasalnya, memiliki pekerjaan halal akan membuat hidup kita lebih tentram dan damai. Untuk itu diwajibkan bagi setiap muslim menyertakan Allah dalam mencari rezeki. Kaitannya surah ini dengan pemasaran adalah saat kita sedang melakukan jual beli, kita dilarang untuk melakukan kecurangan. Kita diharuskan untuk melakukan jual beli ini yang mana harus sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan sikap yang jujur dan amanah, agar kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala sahral harama walal hadya walal qalaida wala amin minal baital harama yabta'una fadlan min rabbihim waridwanan wa iza halaltum fastadu wala yajrimanakum syana'anu qaumin ansadukum
anil masjidil harami anta tadu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwani wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalai atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas atau kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Isi kandungannya adalah ayat ini mengajarkan kita bahwa sikap saling tolong-menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberikan manfaat pada orang lain, yakni saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Isi kaitan surah ini dengan pemasaran adalah di saat kita melakukan pemasaran, kita tidak boleh melanggar yang telah Islam ajarkan ke kita. Kita harus melakukan pemasaran dengan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dan memberikan produk dan layanan halal, sehat, murni, dan sah dengan persyaratan yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin illa ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibu bil adli wala yaba katibu an yaktuba kama alamahu Allahu fal yaktub wal yumli lillazi alaihil haqqu wal yataqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'an fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw da'ifan awla yastati'u an yumila huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani miman tardana minas suhada'i an tadila ihda huma fatuzakira ihduhumal ukrah wala yabasu hada'u iza madu'u wala tas'amu anta tubuhu sairan au kabiran illa ajalihi
zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisahadati wa adna ala tartabu ila an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisha alaikum junahu ala taktubuha wa ashidu iza tabayatum wala yudara katibu wala sahidu wa in tab'alu fa innahu fasuku bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Hubungannya dengan pemasaran ialah di saat kita melakukan promosi atau menyampaikan sebuah produk yang kita ciptakan, maka beritahulah harga yang sebenarnya tanpa ada tambahan yang tinggi, agar kita bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Karena di dalam surah ini ditegaskan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang terjadi selama melakukan muamalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasiran minazani inna ba'da zani ismu wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah menegaskan dugaan yang tidak berdasar adalah dosa. Dugaan menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Hubungannya dengan pemasaran adalah ketika sebuah perusahaan memasarkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, lalu kita menduga bahwa produk tersebut adalah produk lama yang sudah tak laku. Hal tersebut adalah perbuatan dosa karena dugaan menjadi dosa disebabkan oleh pemikiran buruk tanpa dasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayanu wala taqulu liman alqa ilaikumu salama lastamu minan tabta'una aradal hayati dunya fa indallahi ma'animu kasiratu kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim.
Isi kandungannya adalah apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Dari sini kita dapat mengetahui di dalam konsep pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas atau garar bagi pembeli. Pasalnya, di sini berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasul mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Produk dalam perspektif syariah harus memenuhi standarisasi mutu dan keberadaan barang. Adapun surahnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut. Al-Baqarah ayat 282 isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. An-Nisa ayat 29 isi kandungannya adalah larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Menurut saya, jika ada pernyataan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Terdapat 4 karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu teistis, etis, realistis, dan humanistis, sehingga pemasaran dan bisnis selalu terkait dengan ketentuan Islam syariah. Saya juga menjelaskan bahwasanya maksud syariah adalah menurut Imam Al-Ghazali, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pedoman dasar bagi marketer dan juga sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan efeknya bagi konsumen, sehingga tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud dalam menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Seorang marketer perlu mempertimbangkan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa produk tersebut tidak mengintervensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi maslahah dasar manusia. Di sisi lain, marketer perlu melakukan inovasi-inovasi yang dapat memikat konsumen sebagai konsekuensi dari rasionalitas secara umum dari pola konsumen yang senantiasa memaksimumkan keinginan maupun keuntungan atau maksimer. Adapun surah yang menjelaskan tijarah beserta isi kandungannya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin illa ajalin musamman faktubuhu wal bainakum katibu bil adli wala yaba katibu an yaktuba kama
alamahu Allahu fal yaktub wal yumli lillazi alaihil haqqu wal yataqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'an fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw da'ifan aula yastati'u an yumila huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa mra'atani miman tardana mina suhada'i an tadila ihda huma fatuzakira ihduhumal ukrah wala yabasu hada'u iza madu'u wala tas'amu anta tubuhu sairan au kabiran illa ajalihi zalikum aqsatu indallahi wa muli sahadati wa adna ala tartabu ila an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisha alaikum junahu ala taktubuha wa ashidu iza tabayatum wala yudara katibu wala sahidu wa in tab'alu fa innahu fasuku bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iqtarabtumuha wa tijaratu ta'shawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahaba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
fatarabasu hatta yatiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil kaumal fasikin. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah jika kita mengkhawatirkan perdagangan yang kamu cemaskan kerugiannya, harta kekayaan yang kamu usahakan, atau rumah yang sangat kamu cintai lebih dari Allah dan Rasul, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan, dan Ia takkan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'u an zikrillahi wa iqami salati wa ita'i zakauti yaghafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wa absar. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah mereka yang bertasbih itu adalah orang-orang yang hatinya tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli, betapapun besar dan penting usaha mereka, serta tidak pula lalai dari melaksanakan sholat dengan baik, benar, serta konsisten, dan demikian pula menunaikan zakat secara sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum siran wa ala niyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah pada ayat tersebut diterangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta semesta alam yang semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah Allah memberikan petunjuk kepada orang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka qaiman. Qul ma indallahi khairu minalahwi wa minatijarati wallahu khairu razikin. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah apa yang ada di sisi Allah lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah, maka jangan hentikan ibadahmu hanya karena perdagangan atau permainan. Dari maqasid syariah ini, saya menjadi tahu tentang riba dan jenisnya, talaki rukban, bai najasi, tadlis, ihtikar, dan jual beli gharar sebagai berikut. 1. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Adapun jenis-jenisnya seperti
A. Riba fadli adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. B. Riba qard yaitu adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya seperti rentenir yang meminjam uang 10 juta kepada peminjam. Kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. C. Riba nasi'ah adalah mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah pembayaran. Contohnya, saat satu orang memiliki emas 20 karat ingin ditukar dengan emas 24 karat dengan timbangan yang sama, tapi emas 20 karat yang satunya baru diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak. Padahal harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. D. Riba yat merupakan pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Contohnya ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil 95 juta. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. 2. Talaki rukban adalah pengembalian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang murah. 3. Bai najasi merupakan permintaan yang terjadi apabila produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk naik. 4. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tak mengetahui kondisi yang sebenarnya. 5. Jual beli gharar ialah semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. 6. Ihtikar ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Peran pemasaran dalam Islam bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu value kepada para stakeholdernya, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya. Dan alasan riset pemasaran penting untuk dipelajari karena riset pemasaran dalam Islam adalah sebuah penyelidikan yang terorganisir untuk dijadikan sebuah masalah yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur atau tidak dusta dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Maka dari itu, riset pemasaran dalam Islam sangat penting untuk dipelajari. Saya akan jelaskan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam sebagai berikut. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui prinsip abadi mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Dengan mempraktekkan prinsip mudharabah dan mengombinasikan berbagai unit produksi, proyek industri, perdagangan, dan pertanian, kerangka perencanaan dapat diterapkan atas dasar prinsip tersebut.
Pendapatan yang dihasilkan dari usaha dengan prinsip tersebut dapat dibagi secara sebanding setelah melakukan pengurangan dari pengeluaran yang sah. Dalam Islam tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana atau keinginan dan strategi untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil, dengan syarat rencana dan strategi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sinilah perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis. Karena dengan perusahaan melakukan tabayun atau meneliti, maka perusahaan akan tahu bagaimana kondisi lingkungan bisnis yang akan dijalankannya. Pentingnya mengetahui cara membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam merupakan faktor penting dalam konsep pemasaran dalam Islam. Pendekatan konsep Islamic marketing terdiri dari 3 konsep, yaitu mass marketing, direct market, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan cara mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan kepada produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan, dan strategi pemasaran dengan mutu total. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing, dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk atau jasa. Cara mengetahui peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti, yaitu dengan sikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Dengan kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen, dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing. Adapun surah yang berhubungan dengan materi tersebut yaitu terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utuh wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatu wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau muhajirin, dan mereka mengutamakan atau muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Isi kandungannya adalah menjelaskan sikap dan penerimaan kaum Ansor terhadap muhajirin dengan cinta dan persaudaraan sejati.
dan orang-orang Ansor, para penolong yang telah menempati kota Madinah jauh sebelum Rasul hijrah ke kota ini, kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah sikap teladan dari kaum Ansor seperti menerima dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain dapat menjadi pedoman atau panutan kita dalam pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.